Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa buah yang baik akan menghasilkan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Di zaman kita, di masyarakat kita, ada juga kata mutiara yang mengatakan bahwa benih yang baik pasti dihasilkan dari pohon yang baik pula. Ini kata mutiara yang ada dalam diri kita. Tetapi kita melihat, ibu bapak, apakah betul pohon yang baik pasti akan menghasilkan benih yang baik pula? Dalam situasi masyarakat kita zaman sekarang, seringkali ada ibaratnya pohon yang baik, hidupnya ada di tebing. Nanti kalau dia menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik itu sebetulnya adalah juga benih yang baik. Tapi benih yang baik itu jatuh ke dalam jurang, dan dia tumbuh. Apakah juga sebaik pohon yang tumbuh di tebing itu? Jawabannya tentu belum. Kenapa? Karena mungkin di jurang itu dia tidak akan mendapatkan matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Karena pohon yang di tebing mungkin dia akan mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Ibu, bapak, saudara, terkasih, demikian juga dengan diri kita. Kadangkala kita juga menganggap bahwa diri kita baik. Tapi itu hanya anggapan diri pribadi. Tetapi apakah yang kita lakukan itu sungguh juga sudah baik? Sudah baik berarti tanda bahwa bisa dirasakan oleh orang lain. Bahwa hidup kita ini memang punya makna bagi orang lain. Ibaratnya kalau kita mati, orang itu menangisi karena kehilangan kita. Tapi kalau justru pada saat kita mati, malah justru orang itu bersyukur karena tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi pembuat onar, itu berbeda. Berarti tampak bahwa kita ngomong hal-hal yang baik dan kita menganggap diri kita yang baik, tetapi ternyata kita tidak mempunyai makna dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kalau orang bersyukur, kalau kita mati. Ya, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka kita harus melihat apa yang sudah kita lakukan. Kita mempunyai iman. Kita juga mempunyai harapan. Kita juga mempunyai kasih juga katanya. Tetapi apakah hidup kita ini memperlihatkan itu semua? Nah, jadi yang jelas adalah perwujudannya. Nah, ajaran gereja, ajaran dari Allah, sabda Allah, itu baik adanya.
mau mengajak orang untuk bisa merasakan dan mengalami keselamatan. Tetapi apakah yang sudah dikatakan dan dirumuskan sebagai ajaran iman itu juga sudah kita lakukan? Orang mengatakan bahwa itu sulit. Ya, sulit ini suatu jawaban bahwa kita tidak mau berusaha. Karena orang seringkali mengatakan menjawab sulit, lalu ogahan untuk bisa mengerjakannya. Seperti kita dalam saat kita belajar di sekolah. Kalau orang sudah mengatakan itu sulit, orang tidak akan mau mengerjakan tugas itu. Dia akan membiarkan, lalu minta tolong orang. Jadi seolah-olah kata sulit itu menjadi dalih, dia menghindari untuk mengerjakan itu. Tetapi sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa, oh ya saya mau berusaha, dia sampai mati-matian dia akan berusaha untuk mengerjakannya. Walaupun kerap kali salah dalam mengerjakan soal itu. Dan demikian juga dalam kehidupan kita, dalam beriman. Kalau kita mengatakan bahwa saya mau berusaha, mewujudkannya, akan ada usaha dari dalam diri kita. Maka sebetulnya yang tergantung dari Tuhan Yesus ini, sabda Tuhan Yesus ini hari ini, itu sebetulnya jawabannya adalah tergantung dari siapa orang itu dalam dia mengatakannya. Mengatakan kata ini. Jadi tergantung dari orangnya. Jadi bukan dari rumusan iman, bukan dari ajaran gereja, bukan juga dari ajaran Allah, bukan juga yang disalahkan kitab sucinya, tetapi orangnya yang menggunakan itu. Apakah orangnya itu konsekuen? Ya, Tuhan mengajak kepada kita supaya kita konsekuen. Kalau dia mengaku sebagai mangga, pasti bukan mangga yang kecut yang diharapkan. Tetapi mangga yang manis. Dia itu mengaku sebagai durian, maka dia bukan durian yang sepol, tetapi durian yang bagus. Jadi kita bisa melihat harapan orang inilah yang sebetulnya kalau dia mengharapkan buah yang baik. Nah, kita pun juga diharapkan untuk bisa melakukan hidup yang baik pula dan konsekuen. Apa yang kita katakan? Apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, ini satu paket. Sama semuanya. Dan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ibu, bapak, saudara, sudah terkasih dalam Yesus Tuhan. Pendek kata sebetulnya kita selalu diingatkan, pernah saya katakan juga dalam khotbah yang lain, pokoknya kita diingatkan saat kita berdoa membuat tanda salib. Itu mengingatkan kita untuk bisa melakukan yang baik. Memang tanda salib adalah rumusan iman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, tapi sebetulnya mengingatkan kepada kita, apakah yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang kita rasakan? Dan apakah yang kita pikirkan dan kita rasakan itu sesuai juga dengan apa yang kita lakukan? Dan apa yang kita lakukan itu apakah sesuai dengan apa yang kita katakan? Sebetulnya itu. Jadi ada hal yang mengingatkan kita sebagai sesuatu harapan bahwa kita harus mempunyai makna dalam kehidupan yang nyata. Ya, saya percaya dan saya yakin bahwa setiap kali kita berdoa, kita diingatkan. Apakah yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang kita rasakan, dan yang kita pikirkan dan rasakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan? Apakah yang kita rasakan dan kita pikirkan dan kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita katakan? Selamat merenungkan.